Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i ini ada kemiripan dengan beberapa imam yang lainnya. Di antaranya bahwa dia ditarbiyah oleh ibunya, karena Imam Syafi'i itu terlahir yatim, sama dengan Imam Ahmad. Dan rata-rata para imam, mereka ditarbiyah oleh orang tuanya, maksudnya oleh ibunya, dan berhasil. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi imam dunia. Keyatimannya tidak menghalangi dia untuk menguasai dunia. Lah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu berjumpa nasabnya dengan nasab Nabi pada Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf itu memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Hashim dan juga Al-Muttalib. Kalau Nabi SAW itu nasabnya sampai kepada Hashim. Tapi kalau Imam Syafi'i nasabnya sampai kepada Al-Muttalib, tapi sama-sama ketemu di Abdul Manaf. Artinya Imam Syafi'i itu masih ada kaitan dengan Alu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih masuk pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa di kakek buyutnya Rasul, Abdul Manaf. Akan tetapi walaupun Imam Syafi'i jalurnya sampai kepada Abdul Manaf, kita tidak mengenal bahwa dia seorang ahli bait. Yang kita kenal dia adalah seorang imam besar, imam cerdas, bahkan dikatakan mujaddidul ummah, pembaharu umat. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan setiap 100 tahun sekali ada orang-orang yang memperbaharui agamanya. Maka 100 tahun pertama Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibnu Idris, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kisahnya? Di mana lahirnya? Bagaimana belajarnya? Bagaimana pujian ulama kepadanya? Bagaimana dia menjadi alim ulama besar? Dan bagaimana wafatnya, kemudian bagaimana tersebar madhabnya? Inilah yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah yang menarik sebelum saya masuk kepada kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala adalah orang yang sangat mengidolakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah satu murid dari murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat silsilah madhab itu sebenarnya murid dengan guru. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Artinya bahwa di antara madhab-madhab fikih itu sebenarnya ada kaitan satu dengan yang lain. Masalahnya adalah ini pencetus-pencetus madhab itu tidak ada masalah dengan perselisihan mereka dengan gurunya. Yang jadi masalah adalah kita yang menasabkan dengan madhab Syafi'i, yang lainnya menasabkan dengan madhab Hambali, yang lainnya menasabkan dengan madhab Maliki. Jadi masalah gara-gara khilaf. Sampai-sampai suatu ketika ada kisah saking fanatiknya kepada madhab, sampai-sampai ada orang-orang yang berani itu membuat hadis palsu untuk memperkuat madhabnya. Seperti orang-orang yang fanatik kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah,
kemudian merendahkan mazhab yang lainnya. Mereka membuat hadis palsu dan mengatakan Nabi SAW bersabda, katanya, laula Malik lakana dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik, dunia agama ini akan hancur. Kalau tidak ada Imam Malik, agama ini hancur. Seolah-olah apa? Seolah-olah Nabi saja Imam Malik itu. Itu saking fanatiknya dengan Imam Malik sampai membuat hadis palsu. Bahkan Hanafi, mazhab Hanafi tidak kalah, tidak mau kalah. Kalau dalam mazhab Maliki mereka membuat hadis palsu, kemudian untuk dinasabkan kepada mazhabnya, mazhab Hanafi juga punya hadis katanya. Suatu ketika ada perdebatan antara seorang Hanafi dan Syafi'i, rupanya Hanafi kalah. Dikalahkan hujahnya oleh Syafi'i, oleh orang-orang yang menasabkan kepada mazhab Syafi'i. Akhirnya mereka tidak terima. Kemudian mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, ya'ti zamanun, akan datang zaman kepada kalian, ya. Akan datang kepada zaman, akan datang kepada kalian zaman di mana akan datang seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, dan dia lebih bahaya dibandingkan iblis. Lihat, dicelanya Imam Syafi'i. Bahkan orang-orang yang bermadzhab Hambali juga, mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, fawasiyati li ummati an tatahambalu. Rasul bersabda, wasiat untuk umatku adalah hendaklah bermadzhab Hambali, katanya. Muncul hadis-hadis ini, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena fanatik mazhab. Sementara imam-imam mazhab ini satu dengan yang lainnya guru dan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Kalau Abu Hanifah karena beda sendiri, dia berada di Syam, di Irak. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhasil mengumpulkan fikihnya Abu Hanifah dan juga fikihnya Imam Malik, kemudian menciptakan madhab yang kita kenal dengan madhab Syafi'i itu. Menggabungkan dua madrasah, madrasah ahlu athar Imam Malik dan madrasah ahlul ra'i Abu Hanifah yang ada di Irak, karena cerdasnya Imam Syafi'i. Lah Imam Ahmad itu adalah penggemar Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau habis sholat, dia mengangkat tangannya kemudian mengatakan, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Syafi'i. Jadi kalau antum ditanya siapa nama Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Karena keseringan mendengar bapaknya itu selalu memuji Imam Ahmad, selalu memuji Imam Syafi'i, jadi dia penasaran. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya Imam Ahmad, wahai bapakku, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kenapa engkau senantiasa memuji Imam Syafi'i? Tidak ada waktu kecuali kau puji Imam Syafi'i, dan kau doakan Imam Syafi'i sampai 40 tahun. Kau doakan dalam solatnya untuk Imam Syafi'i. Siapa emangnya dia? Karena putranya tidak tahu. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunai, inna Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil jasadi. Wahai anakku, tahukah kamu Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi ini, dan seperti kesehatan bagi orang-orang yang perlu kesehatan pada badan. Jadi manusia berhajat kepada matahari dan berhajat kepada kesehatan. Artinya manusia sangat berhajat kepada Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Ahmad loh 40 tahun berdoa kepada Imam Syafi'i agar Allah mengampuni dosanya.
Pertanyaannya, pernah enggak antum mendoakan guru-guru antum itu? Jangan-jangan antum sendiri tidak pernah didoakan, apalagi doain orang. Orang tua antum aja enggak pernah didoakan gitu. Harusnya kita doakan guru-guru kita dalam setiap solat kita, dalam setiap doa kita, karena itu menunjukkan ketakwaan seseorang menghormati guru-gurunya. Karena bagaimanapun guru-guru itu sudah berjasa kepada anda ini, minimalnya telah memberikan keterangan dan hidayah untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu tidak bernilai harganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya satu ulama, Imam Ahmad saja yang memujinya, tapi banyak para ulama memuji Imam Syafi'i. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi ini seorang ulama besar yang ada di Baghdad, Irak. Dialah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab, namanya Kitab Usulul Fiqh. Dan itulah kitab pertama di dunia yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Kalau ditanya siapa yang pertama kali mengarang kitab usul fikih, maka jawabannya adalah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Bayangkan, makanya dikatakan mujaddid, karena seseorang tidak akan paham fikih kalau dia tidak belajar usulnya. Makanya ulama mengatakan man harumal usul harumal wusul. Siapa yang diharamkan tidak paham dengan usul, maka tidak akan sampai ke tujuan, kata ulama. Karena orang bisa mengambil istinbat hukum dari Quran dan Sunnah itu karena paham usul fikih. Dan tidak ada yang meletakkan usul fikih pertama kali kecuali Imam Syafi'i. Atas siapa? Atas permintaan Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang alim ulama Baghdad. Jadi Abdurrahman ibn Mahdi ini mengirim surat. Ketika itu Imam Syafi'i berada di Mekah, agar menuliskan untuk dia satu risalah berbentuk usul fikih. Maka ditulis oleh Imam Syafi'i itu bagaimana caranya pengambilan istinbat hukum dari Quran dan Sunnah untuk masalah fikih. Kemudian setelah selesai, kitabnya disebut Ar-Risalah. Kemudian dihantar ke Baghdad. Ketika buku itu sampai di Baghdad, semua ulama-ulama Baghdad takjub dengan buku itu, memuji Imam Syafi'i. Kenapa? Karena belum pernah ada ulama yang mengarang buku seperti itu, mencerdaskan orang, sehingga orang memudahkan untuk istinbat hukum dari Quran dan Sunnah dalam masalah fikih. Makanya dia dikatakan pembaharu umat karena dia yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih, Imam Syafi'i ini. Sehingga kita orang-orang setelahnya memudahkan untuk memahami tentang hukum-hukum dalam fikih dengan pahamnya usul fikih itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa kata Imam Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullahu ta'ala? Dia mengatakan, kata Abdurrahman ibn Mahdi, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal melebihi Imam Syafi'i. Dia manusia yang ajaib dan cerdas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi pujian nanti kita akhirkan. Kita masuk pada sejarah pertama. Di mana Imam Syafi'i dilahirkan? Imam Syafi'i dilahirkan, ada yang mengatakan di Gaza. Kita kenal ada namanya jalur Gaza. Di mana? Palestina. Ada yang mengatakan dia dilahirkan di Asqalan. Makanya ada ulama namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan, di mana Asqalan? Masih di Palestina. Jadi ada yang mengatakan di Gaza,
ada yang mengatakan di Asqalan, intinya Palestina lah. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Di Palestina. Lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usia Imam Syafi'i? 53 kan? Kurang lebih 53 ya. Dia lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Siapa yang bisa ngitung? 80? 54? 54 tahun. Ya, kurang lebih 54 tahun. Artinya waktunya muda kan, 54 tahun kan masih muda tuh. Karena usia umat Nabi SAW berapa? Berkisar 60 tahun sampai 70 tahun saja kan. Artinya Imam Syafi'i itu masih muda meninggal itu. Tapi karyanya luar biasa. Bahkan pemikiran madhabnya sampai mempengaruhi seantero dunia, sampai ke negeri kita. Negeri kita ini mayoritas Syafi'i. Bayangkan usia yang sangat muda, tapi madhabnya bisa menyebar ke seantero dunia. Lah kebetulan di tahun kelahiran Imam Syafi'i itu adalah hari wafatnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu wafat pada tahun 150 Hijriah, tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i di tahun 150 Hijriah. Jadi Abu Hanifah wafat, lahir Imam Syafi'i. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan dengan wafatnya Abu Hanifah, lahirnya imam yang menggantikan Abu Hanifah. Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala. Lah ketika usia Imam Syafi'i ini 2 tahun, meninggal ayahnya. Masih muda ayahnya sudah meninggal. Akhirnya kemudian ibundanya membawa Imam Syafi'i yang ketika itu usianya 2 tahun dari Palestina, dibawa ke Mekah. Kemudian ditarbiyah oleh ibunya. Ketika Imam Syafi'i kemudian mulai membesar, usianya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya, maka Imam Syafi'i itu dihantar sama ibunya untuk belajar Al-Quran, belajar menulis, belajar tajwid dengan ulama yang ada di Masjidil Haram. Jadi mungkin kalau istilah orang sekarang ngaji TPQ lah ya. Jadi di zaman itu ada TPQ juga. Masalahnya TPQ juga bayar kan sama gurunya. Imam Syafi'i ini tidak punya uang karena memang miskin dia. Dia tidak bisa bayar sehingga dia malu. Akhirnya dia pun mengatakan kepada ibunya, saya ingin nggak akan belajar sampai ibu bayar dulu tuh SPP-nya, itu bahasanya gitu. Tapi ibunya mengatakan, gini saja wahai Syafi'i, aku berikan kau solusi. Biar kamu tetap belajar karena ibu tidak sanggup membiayai kamu. Sudah gini saja, kalau ada syekh sedang ngajari anak orang kaya, kamu pura-pura duduk dekat dia, jangan ketahuan gurumu. Nanti apa yang diajarkan kau tangkap, kau hafal. Jadi kalau saya lagi ngajar anak-anak, nanti antum di situ duduk pura-pura dengerin gitu. Kata ibunya, apapun yang dikatakan gurunya kepada anak orang kaya itu kau tangkap, kau hafal, kata. Betul, dia nurut dengan ibunya. Subhanallah, berikan kecerdasan kepada Imam Syafi'i. Apapun yang dikatakan gurunya langsung hafal. Sampai-sampai di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Di usia 7 tahun sudah hafal mutun-mutun. Dan dia memiliki suara yang sangat indah. Sampai-sampai gurunya itu apabila tidak hadir mengajar anak-anak, Imam Syafi'i yang menggantikan padahal masih kecil. Sini kamu gantikan saya ngajar, katanya. Bayangkan. Karena cerdasnya. Bahkan di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. 30.000 hadis di dalam Muwatta itu.
Imam Syafi'i ini hafal. Bayangkan, hafal usia berapa? 10 tahun. Anak-anak di zaman sekarang 10 tahun error lah otaknya, main game. Ini 10 tahun 30.000 hadis ada di otaknya, dan dia menghafal Muwatta itu, ikhwan, bukan bertahun-tahun. Ketika dia ingin belajar kepada Imam Malik, dia kan miskin, tidak bisa beli kitab Muwatta itu. Akhirnya dia pinjam kitab Muwatta, kemudian janji bahwa kitab itu akan dikembalikan setelah 9 hari. 9 hari itulah dia hafal kitab Muwatta itu. Setelah hafal dikembalikan bukunya, bukan disalin, dihafal 9 hari, ikhwan. Bayangkan, dia bisa menghafal kitab setebal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama Mekah namanya Sufyan ibn Uyainah itu sangat takjub dengan Imam Syafi'i, padahal usianya 10 tahun. Kemudian 12 tahun dia sudah hafal tafsir-tafsir, hafal sarah-sarah hadis. Bahkan di usia 15 tahun Imam Sufyan al-Thawri sudah mengizinkan Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa. Bayangkan, di usia 15 tahun diizinkan untuk ngasih fatwa. Jadi kalau ada orang bertanya, ya Imam apa ini hukumnya, dia boleh ngasih fatwa karena cerdasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i itu dari kecil hidup di sebuah kabilah namanya Hudzail. Jadi sengaja ibunya menitipkan di sebuah kabilah Hudzail, di mana kabilah itu adalah kabilah yang paling fasih bahasa Arabnya setelah Quraisy. Jadi Imam Syafi'i bertahun-tahun belajar bahasa Arab di situ. Belajar syair-syair Arab, belajar nahwu, belajar bahasa-bahasa Arab yang dikuasai orang-orang Badui. Karena di zaman itu seperti Rasul sendiri kan, ketika dilahirkan dibawa ke mana? Ke Bani Sa'idah kan, disusukan dengan Halimah Sa'diyah. Di mana? Di Badui. Supaya terdidik bahasanya, terdidik kesantunannya, terdidik akhlaknya gitu ya. Maka Imam Syafi'i juga sama, diletakkan di kabilah Hudzail, belajarlah bahasa Arab, belajar syair Arab dan begitu seterusnya. Jadi wajar kalau Imam Syafi'i itu orangnya paling cerdas dalam bahasa Arab, bahkan tidak ada lahan sama sekali ketika bicara. Dan itu dipuji oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu tokoh ulama pengarang kitab sirah. Ketika dia dari Mesir berjumpa dengan Imam Syafi'i, kemudian diskusi, dia sangat kaget dan mengatakan, demi Allah, aku tidak mengira Allah menciptakan orang kaya dia, katanya. Saking fasihnya bahasa Arab Imam Syafi'i itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar karena Imam Syafi'i itu punya ibu yang sangat cerdas. Sedikit saya ceritakan ibunya nih. Jadi suatu ketika ibunya ini bermasalah. Akhirnya dia dipanggil ke pengadilan jadi saksi. Ketika itu hakim meminta 2 saksi perempuan, yang satunya adalah ibunya Imam Syafi'i. Kemudian setelah yang satu bersaksi, hakim meminta agar saksi yang pertama diletakkan di ruangan ini, kemudian saksi yang kedua diletakkan di ruangan itu, supaya jangan nanti saling berbisik satu dengan yang lainnya. Kata ibunya Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai hakim ini salah, bertentangan dengan Quran. Satukan kami sekamar dengan dia, kami kan sama-sama saksi. Karena Allah berfirman dalam ayat dain, dalam ayat hutang, wa tudzakkira ihdahumal ukhra, hendaklah yang satu mengingatkan yang lainnya. Jadi kalau aku lupa, dia ingatkan aku, kalau dia lupa, aku ingatkan dia. Kenapa dipisah, katanya. Katanya Al-Hafidh Ibnu Hajar, lihat, ibunya Imam Syafi'i saja cerdas mengambil istinbat sebuah hukum, ya wajar anaknya cerdas. Karena ibunya cerdas memang Imam Syafi'i itu. Makanya nurun kecerdasannya kepada anak itu. Makanya antum yang muda-muda itu kalau cari istri yang cerdas, jangan yang bego ya. Nanti anaknya bebel pula. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian
Setelah kemudian dia belajar bahasa, kemudian sudah diizinkan untuk memberi fatwa itu di Mekah oleh Sufyan ibn Uyainah. Disitulah Imam Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ingat, Imam Malik saat itu adalah ulama dunia, ulama yang disegani oleh para penguasa. Karena di zaman Imam Syafi'i itu penguasanya siapa? Penguasanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Syafi'i itu hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Lah Imam Malik ini orang besar, dia ulama besar sampai dikenal satu dunia. Lah Imam Syafi'i belum dikenal, masih kecil. Dia ingin belajar kepada Imam Malik, tapi dia sudah persiapkan, dia sudah hafal muwatta'nya dulu. Akhirnya dia pun menyurati pemimpin Madinah, gubernur Madinah, agar memberikan menjadi perantara dia bisa belajar kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik. Tapi gubernurnya ketakutan, tidak berani. Mana ada yang berani datang kepada Imam Malik, apalagi Imam Malik tidak mau perantara-perantara. Tetapi singkat cerita, akhirnya gubernur itu pun mengantar Imam Syafi'i dan berjumpa dengan Imam Malik. Imam Syafi'i masih kecil ketika itu. Akhirnya ketika Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i, bagaimana dia sudah bisa menguasai kitabnya Muwatta', dia sudah hafal Quran, dia sudah hafal tafsir, dan dia memiliki bahasa yang luar biasa, Imam Malik pun takjub. Akhirnya kata Imam Malik, sudah, kamu belajar sama saya. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i menjadi murid kekhususan Imam Malik. 9 tahun belajar dengan Imam Malik. Disedotnya ilmu Imam Malik itu luar biasa. Sampai akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian 9 tahun dia pun belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan mengambil seluruh ilmu Imam Malik. Maka dia meminta izin kepada Imam Malik untuk mengambil ilmunya Abu Hanifah. Di mana Abu Hanifah? Di Irak sana. Tapi kan Abu Hanifah sudah meninggal. Maksudnya belajar kepada murid-muridnya. Ketika melihat semangat Imam Syafi'i, Imam Malik mendukung. Kalau engkau ingin belajar kepada murid-murid Abu Hanifah, maka saya danai kamu. Oh, antum cari guru yang kayak gini. Ya, Ustaz tolonglah ongkosi saya ke Yaman. Jadi didanai sama Imam Malik itu. Berangkatlah Imam Syafi'i. Kemana? Ke Irak, ke Baghdad sana. Dan di Baghdad dia banyak ketemu murid-murid Imam Ahmad. Salah satunya adalah dia berjumpa dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi, dan itulah 2 murid Abu Hanifah yang paling cerdas ketika itu. Jadi Imam Syafi'i kemudian berdialog, kemudian menyerap ilmunya Abu Hanifah. Disinilah Imam Syafi'i menggabungkan 2 madrasah yang berbeda. Kalau Imam Malik murni madrasahnya ahli hadis, tapi kalau Abu Hanifah madrasahnya ahlul ra'i. Ya, ahlul ra'i itu maksudnya apa? Banyak menggunakan akal. Ya, menggunakan akal untuk memutuskan sebuah perkara. Maka Imam Syafi'i menggabungkan 2 mazhab yang berbeda ini. Ketika itulah Imam Syafi'i di Baghdad menulis 1 kitab namanya Al-Hujjah, atau disebut dengan Risalah Awal, yang disebut dengan Qaulul Qadim namanya, ucapan Imam Syafi'i lama. Karena ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, kemudian wafat di Mesir, Imam Syafi'i menarik semua kata-kata dan fatwanya dalam kitab Al-Hujjah itu, kemudian ngarang buku lagi namanya Al-Um. Makanya Al-Um itu disebut Qaulun Jadid, perkataan yang baru. Jadi Imam Syafi'i itu punya fatwa lama, punya fatwa baru. Dan tidak mengapa seseorang itu berubah-ubah pendapat. Pamannya dulu pendapat dia seperti ini, kemudian belajar dapat ilmu baru. Oh, enggak benar yang dulu saya tinggalkan. Yang barulah.
yang lebih kuat menurut saya. Tidak ada masalah ya. Karena Imam Syafi'i 99% fatwanya dirubah, bukan satu fatwa. 99% loh fatwanya dirubah. Jadi dari kaul qadim menjadi kaul jadid. Tetapi para ulama setelahnya ada yang kemudian memandang kaul qadim itu lebih kuat sehingga menguatkan kaul qadim, ada yang kemudian memandang kaul jadid lebih kuat akhirnya merojehkan kaul jadid. Terjadilah khilaf antar madhab Syafi'i ya, gitu. Jadi di tubuh madhab Syafi'i itu banyak khilaf, karena ada yang mengambil perkataan yang lama dari Imam Syafi'i dan ada yang mengambil perkataan baru Imam Syafi'i masalahnya. Tapi begitulah Imam Syafi'i, orang yang paling cerdas luar biasa. Jadi ketika Imam Syafi'i kemudian ke Baghdad, kemudian menyerap ilmunya orang-orang Baghdad dan mampu menguasai fikihnya Hanafi, kemudian dia akhirnya pulang lagi ke Mekah, ke Madinah. Ketika itulah kemudian dia ingin berangkat ke Yaman. Lihat para ulama ini, mereka kalau belajar itu rihlah, berjalan ke sana kemari. Tapi bukan jalan-jalan, betul-betul menuntut ilmu. Berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman. Di Yaman inilah Imam Syafi'i akhirnya belajar kepada orang-orang yang pakar-pakar firaq. Bahkan pernah belajar Syiah supaya membantah Syiah, bukan untuk belajar Syiah. Dia belajar Syiah itu untuk dibantah. Karena ada orang-orang Syiah yang mengatakan Syafi'i itu Syiah katanya. Enggak, Imam Syafi'i itu ahli sunnah. Lah, ketika kemudian di Yaman inilah Imam Syafi'i mempelajari banyak hal. Salah satu yang dipelajari adalah ilmu firasah, firasat, ilmu firasat. Jadi kalau melihat orang itu gelagatnya tahu ini orang baik atau orang jahat. Di dunia ini sampai-sampai dikatakan yang mampu mempelajari ilmu firasat cuma dua saja. Pertama Khalil Ibn Ibrahim, dan yang kedua Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Dia mempelajari ilmu firasat. Ya nengok orang saja udah tahu nih banyak utang nih kayaknya. Jadi luar biasa itu. Bukan meramal, itu ada ilmunya itu. Tapi tidak semua orang bisa kan gitu ya. Memang Imam Syafi'i membidangi itu. Karena kekuatan hafalan, kekuatan akal, kecerdasannya itu loh, sehingga dia mampu menguasai ilmu firasat itu. Tapi Allah takdirkan ikhwan, di Yaman ini dia terkena fitnah, di mana Imam Syafi'i difitnah oleh gubernur yang ada di Yaman bahwa dia hendak memberontak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid karena hasadnya. Para ulama-ulama sesat melaporkan kepada penguasa Yaman, kemudian akhirnya Imam Syafi'i ditangkap dengan beberapa ulama yang lainnya, kemudian dibawa ke Baghdad, dihadapkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Subhanallah, teman-temannya mati dipenggal. Ketika giliran Imam Syafi'i ini, wahai Syafi'i, Anda masuk sini. Kemudian Khalifah bertanya, betul kau akan memberontak kepada diriku? Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Bahkan Imam Syafi'i harus masuk penjara dan disiksa di penjara. Tapi kemudian setelah mendengarkan dialog dan mengatakan tidak mungkin aku memberontak kepadamu wahai Khalifah, kemudian dia mengatakan bahwa diriku ini hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, hafal mutun. Disebutkan penguasaan dia tentang ilmu agama. Lah Harun ar-Rasyid ini ulama juga walaupun dia khalifah. Karena Harun ar-Rasyid itu belajar kepada Imam Zuhri, belajar kepada ulama-ulama yang lain, sehingga Harun ar-Rasyid itu mengumpulkan dua keutamaan. Pertama khalifah, yang kedua ulama. Akhirnya kemudian ditanyalah Imam Syafi'i, apa pengetahuanmu tentang Quran, tentang hadis, tentang ini, tentang itu? Dijawab semuanya, termasuk tentang nasab. Imam Syafi'i paling tahu ya. Lah ketika itulah maka Imam Syafi'i, lah ketika persidangan itu ada Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang suka diajak berdebat dengan Imam Syafi'i itu.
dan diambil ilmunya. Kemudian Imam Syafi'i menunjuk, sesungguhnya yang tahu diriku adalah dia, maksudnya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Muhammad Hasan Asy-Syaibani mengatakan kepada khalifah, ya, saya tidak yakin kalau tuduhan itu ada pada orang itu, maksudnya Imam Syafi'i. Akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid melepaskan Imam Syafi'i. Jadi ulama itu ada saja ujiannya, ikhwannya. Masuk penjara, dipanggil khalifah, kemudian diancam untuk dibunuh, ya. Itulah para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Imam Syafi'i, beliau ke Yaman dan belajar berbagai macam ilmu. Maka kemudian Imam Syafi'i pun kembali ke Mekah dan sempat kemudian memberikan fatwa di sana. Tapi kemudian setelah itu Imam Syafi'i kemudian safar lagi ke Mesir, dan itu ketika mendekati usia 50 tahun. Dia ke Mesir. Di Mesir inilah dia mengarang kitab Al-Um itu. Yang menarik, perkataan lamanya dalam kitab Al-Hujjah ditarik semuanya, kemudian mengarang satu kitab Al-Um. Dan hanya 5 tahun di Mesir, akhirnya Imam Syafi'i pun meninggal dunia di Mesir. Itulah sejarah singkat Imam Syafi'i.